pagi untuk kita semua jemaat yang terkasih. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita atau pekerjaan kita dalam satu hari ini, baiklah sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada Selasa 6 September 2022, tertulis dari Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam kitab Rom pasal 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Karena itu barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan jatuh dan masuk ke dalam penjara kepahitan yang disediakan oleh Allah. Bukan orang lain yang menerima akibat perbuatan kita, melainkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menggiring kejahatan kita itu kepada orang lain, atau kita tidak bisa mengalihkan apa yang telah kita perbuat dari kejahatan kita itu kepada orang lain. Atau karena kita berbuat yang tidak baik, maka orang lain akan menanggung segala apa resiko yang telah kita lakukan. Bukan halnya seperti itu. Tetapi saudara terkasih, memang kalau masih di dunia itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika sudah akhir zaman, sehingga dunia ini akan diubah, hal itu tidak akan berlaku. Memang masih ada pola pikir yang salah dalam kehidupan berjemaat, bahwa bila ada kesalahan seseorang yang belum naik sidi, dikatakannya, maka setiap kesalahan si anak masih ditanggung oleh orang tua atau ayah dan ibunya. Pengertian ini, saudara terkasih, Bapak Ibu saudara terkasih, itu adalah pengertian yang salah. Sebab menurut firman Tuhan, bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan, dia sendiri yang akan menanggung resikonya. Jadi orang yang menerima tiket agar masuk ke dalam peralatan ataupun ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang mengakui atau orang yang bersaksi Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, pribadi seseorang itu bukan kelompok. Misalnya si ibu yang percaya pada Yesus tidak boleh membonceng si suami untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita juga harus yakini bahwa hanya Allah yang memberikan roh kehidupan pada kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik dan hasilnya pun akan memuaskan. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh berbagai pemikiran-pemikiran orang. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan seorang diri. Kita juga berbuat yang baik, mempertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Kita juga melakukan hal yang buruk, mempertanggungjawabkan dan menerima risikonya untuk diri kita sendiri. Tetapi saudara terkasih, jika roh dunia yang memberi kekuatan kepada kita, maka hasilnya pun akan sangat mengecewakan. Yang walaupun pada halnya seolah-olah memuaskan, tetapi pada akhirnya akan mengecewakan. Karena itu saudara terkasih, selagi kita hidup, pada saat inilah kita harus menunjukkan buah-buah hidup kita. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita jalani. Karena itu, agar kita dikuasai oleh Roh Allah, maka kita harus rajin membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Kita selalu berdoa atau bersaat teduh. Kita selalu membaca firman Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, karena kita sendiri yang berkomunikasi kepada Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang menjadi
di dalam kehidupan kita ini yang boleh kita rasakan atau yang menjadi dalam pergumulan kita ini, Tuhan akan memberikan jawabannya. Saudara terkasih, untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kita membaca firman. Ketika kita mengalami suatu sakit, kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Kita membaca sehingga kita terhibur, sehingga kita dikuatkan dan meyakini kemanapun kita akan berobat, maka sesuai dengan yang Tuhan katakan kepada kita, ya, imanmu menyelamatkanmu. Bukan iman orang lain, tetapi iman kita sendiri. Imanmu menunjukkan kepada personalnya, kepada pribadinya, kepada seseorang itu sendiri. Ketika kita berduka, apakah kita terpuruk selamanya dalam duka itu? Tetapi jika kita dikuatkan oleh firman Tuhan, atau bahkan juga dengan doa kita, dengan seruan kita, maka Tuhan akan mengubah itu semuanya dari hujan menjadi pelangi. Maka kita akan melihat sinar kemuliaan Allah ada dalam hidup kita. Kita juga harus taat pada aturannya, sebab melalui ketaatan kita akan firman-Nya, maka kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk semua orang yang melakukan kejahatan, supaya mau bertobat dan mengenal Kristus dalam kehidupannya, sehingga mereka juga boleh bersaksi dan juga mengajak saudara-saudaranya untuk datang ke hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.